Oke, Kak sayang. kembali lagi di After Work. Hari ini satu pertanyaan yang mau gue jawab terkait dengan polemik naiknya UKT yang kita baca di Twitter. Apakah kuliah masih relevan? Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Oke lah. Jadi apa sih yang lagi terjadi di dunia perkuliahan, sayang? Ini setelah gue baca-baca ya di intinya deh di Twitter. Jadi ada kenaikan UKT yang sangat signifikan gitu di berbagai PTN di Indonesia. Yang menyebabkan mereka itu semua perwakilan BEM-nya itu semuanya datang ke Jakarta dan menyuarakan keluh kesahnya ke DPR gitu. Mereka bilang katanya UKT-nya ada yang naik, intinya naiknya 300 sampai 500 kali lipat, 500% maksudnya. 300% sampai 500% gitu. Dan alhamdulillah sih menurut gue DPR juga menerima keluh kesahnya gitu loh. Bukan yang denial, dan anak-anak BEM ini nggak yang sotoy ngocol gitu. Mereka tertata, artikulatif gitu. Tadi buat dalam poinnya, gue lihat ada yang kenaikan itu untuk UKT itu dari 12,5 juta di tahun 2023. 2,5 juta di tahun 2023 jadi 12,5 juta di tahun 2024. Jadi naiknya 5 kali lipat. Ya benar 500%. Ya. Ya itu contohnya. Nah, kenapa terus bisa naik kayak gitu? Nah, setelah gue baca-baca, ternyata PTN itu sekarang sudah menjadi badan hukum seperti PT gitu, di mana mereka itu harus mencari profit gitu, sehingga mereka lebih punya kebebasan lah ya dalam mengelola keuangan mereka. Ya, kalau tadi gue baca sih emang ada satu keterangan ketua BEM yang katanya subsidi pemerintahnya tuh lebih kecil dibandingin sama PTN lain, subsidi kampusnya. Jadi mungkin dengan diubah jadi PTNBH, jadi PTN tuh bisa ambil kendali agar bisa menutup kekurangan subsidi tersebut. Jadi makanya salah satu yang paling mudah adalah naikin UKT kan. Betul. Gitu. Paling cepet dan paling mudah. Yes. Gitu. Tapi dari hasil keluh kesahnya si anak-anak BEM itu, si pemerintah bilang salah satu solusi yang membagongkan menurut gue adalah mereka mau bikin dua pimpinan berbeda lah. Satu buat pendidikan menengah, satu buat pendidikan tinggi gitu. Which is malah nambah kabinet lagi gitu loh. Padahal di bawahnya mereka itu padahal di pendidikan itu udah punya dua dirjen yang berbeda. Dirjen yang ngurusin buat pendidikan menengah dan dirjen yang ngurusin pendidikan tinggi. Gitu. Itu nggak tepat sasaran menurut gue. Ya, dan menurut gue makin banyak melibatkan orang, makin banyak harus bayar gaji, makin besar lah pengeluaran negara berarti kan. Iya benar gitu. Nah sebenarnya yang diminta oleh si anak-anak anak-anak BEM ini adalah untuk nge-review ulang aja lagi gitu loh. Yes. Dan direvisi lah gitu. Bener. Supaya mereka sejahtera. Solusi kedua yang setahu gue ditawarkan adalah student loan sih. Jadi pinjaman. Iya. Dan ITB juga udah sempat menerapkan itu dengan pinjol. Sebenarnya gue agak setuju sih kalau pinjaman. Maksudnya pinjaman nggak wajib kan. Kalau lo mau kuliah ya silakan pinjam. Lo udah tahu resikonya, udah tahu bunganya. Dan mudah-mudahan kayak di Amerika, jadi lo mulai bayar cicilan tuh ketika lulus justru, ketika kerja. Tapi itu juga orang-orang Amerika bilang kalau mereka kesulitan gitu dengan student loan. Jadi kita aja yang nggak ada student loan udah sulit kayak gini, gimana ada student loan gitu kan? Ya, benar. Itu membebani mereka sampai tua. Benar, iya. Dan apalagi dengan drama orang di sini pengen nikah habis kuliah atau apa gitu, kayak nggak cocok deh di kita. Makanya pengaruhnya bakal banyak sih. Tapi student loan mungkin kita bahas di lain waktu ya. Itu juga seru soalnya gue pengen bahas juga. Nah, kalau menurut gue, ini poin yang mau gue bahas. Menurut gue kenapa UKT bisa naik dan melonjak tinggi secepat ini? Karena kita juga kita juga jadi penyebabnya gitu loh. Kita memberikan terlalu banyak power ke universitas dengan pemikiran lama kita bahwa kuliah tuh wajib. Kenapa pemikiran orang tua kita yang didoktrin ke kita sih? Iya benar. Kita bahas pelan-pelan. Kenapa kita anggap kuliah tuh wajib ya? Secara sebetulnya
menurut pemerintah tuh nggak wajib karena pemerintah cuma wajibin 9 tahun Pendidikan sekolah. ya. Tapi secara sosial itu kalau misalnya kita nggak kuliah tuh kayak malu nggak sih ditanya sama om tante gitu, nggak tahu yang nggak kuliah, kayak di bawah, kayak nggak umum lah. Iya, kayak lo nggak selevel sama gue gitu. Nah kenapa? Menurut gue satu yang praktikal ya, lapangan pekerjaan hampir semuanya yang lumayan oke itu wajibin S1. Jarang lah gue ngeliat yang SMA biasanya lebih ke kerah biru ya. Atau kayak telemarketing dan lain-lain tuh mungkin bisa SMA. Kemudian juga yang tuntutan sosialnya yang nggak terlalu praktikal itu orang tua kita biasanya ngedorong kan, karena mereka mikirnya masih zaman dulu pendidikan tinggi tuh artinya penghasilan lu tinggi. Iya, dan semua orang tua tuh dulu bilangnya pengen deh nyekolahin anak-anak tuh sampai S3. Iya, ada setinggi S4, mungkin. S4 Iya. Ya. Gue nggak tahu sih kenapa mereka berpikir kayak gitu ya. Gue nggak pernah nanya. Ya mungkin dulu lebih ke ini ya apa, keren-kerenan gitu loh. Ya kayaknya orang-orang dulu yang Prestis. keren semuanya kuliah gitu. Ya nggak sih? Iya sih. Ya mungkin sih emang dulu karena kuliah mahal ya. Jadi begitu ketika lulus kuliah juga lu bisa afford lapangan pekerjaan yang jauh lebih oke sih. Iya sih, bisa jadi kayak gitu. Udah gitu juga karena pemikiran orang tua kita. Jadi kan kita korbannya udah pasti kan. Kita tuh kayak diburu-buru gitu loh. Iya. Abis SMA tentuin mau kuliah apa, kuliah di mana. Karena mereka takut kita kelamaan nganggur nanti buang-buang waktu. Iya, dan kayaknya takut jadi snowball gitu loh. iya, dan dulu kan maksudnya orang nih ngelihat lu umur segini tuh habis itu baru lulus gitu misalnya. Itu menurut mereka tuh nilai minus gitu kan. Karena setelah diwajibin kuliah kita juga wajib nikah cepet-cepet. Iya, gila ya. Nah, akibatnya karena kita diburu-buru sama orang tua kita, menurut gua banyak orang yang belum teraktualisasi gitu loh, tapi udah dipaksa terjebak 4 tahun kuliah yang udah mahal, lama, dan lu belum tentu suka. Iya. Belum tepat pilihan lo gitu. Bener, gue merasa walaupun gue sempat nganggur setahun ya, gue anak sejarah. Gue tuh nggak punya passion di sejarah. Gue merasa gue masuk sejarah karena ada tuntutan untuk kuliah gitu. Jadi udahlah yang gampang aja lah, yang gue nggak perlu belajar lagi. Ya, yang penting masuk gitu. Iya. Tanpa gue pikirin ke depannya gimana, gue tuh gak mikirin sama sekali gitu. Nah udah gitu juga buat orang yang mungkin kayak gue yang gak, gue pas SMA sih gue hampir gak kebayang sih masa depan gue kayak gimana gitu loh. Gue punya teman-teman yang ambisius ya, yang udah tahu gue harus masuk IPA, gue harus jadi dokter atau gue harus jadi engineer. Gue gak punya itu sama sekali. Gue gak kebayang sama sekali. Dan ternyata ketidakbayangan gue itu milikan gue terhadap bayangan itu itu tuh benar, karena pas gue sekarang di dunia karir, gue bisa ngelihat bahwa banyak lapangan pekerjaan yang nggak ada jurusannya juga, yang baru, yang orang zaman dulu mungkin nggak kepikiran kalau ada, dan ternyata itu bisa jadi passion semua orang gitu nggak sih? Bener ya, kayak misalnya digital marketing, UI UX, betul, content writer, graphic designer, HR gitu. sekalipun. Enggak, HR dari dulu ada tahu. HR dulu ada, cuma maksud gue makin kesini orang tuh ngeliat HR functionnya tuh makin luas kan, makin beda-beda, dan nggak semua function HR itu butuh pendidikan tinggi. Gitu. Oh, yang kalau sekarang orang bilang human capital. Iya. HC. Belum lagi influencer. Iya. Ya, influencer. Orang-orang juga kepengen, anak-anak sekarang tuh suka ditanyain pengen jadi apa. Pengen jadi YouTuber. YouTuber karena itu fast money dan easy money. Bener. Ya, maksudnya kita nggak ngelihat usahanya sih. Iya. Itu kan tetap usahanya menurut gue ada. Kayak Awkarin tuh bukan berarti nggak ada usaha kali. Iya. Gue setuju. Cuman nggak perlu S1 kan untuk itu. Iya, benar. Dan itu dia, maksudnya kalau misalnya kita dibiasakan untuk cari uang nggak hanya lewat 9 to 5, kita dibiasakan untuk bisa kejar apa yang kita suka. Mungkin banyak orang yang bisa daripada kuliah 4 tahun, mereka lebih milih gue mau gedein channel YouTube gue aja deh. Iya. Gue mau gedein, gue mau ngasah skill gambar gue aja deh. Bener, gitu. Gue mau jadi model, gue mau olahraga aja, hidup sehat. Gue mau traveling aja 4 tahun sambil gue mungkin magang atau apa. Nah itu yang udah keburu dilarang gitu sama kebanyakan orang tua ya. Karena mikirnya lo harus kuliah untuk bisa punya pekerjaan tetap. Tapi padahal apakah kita butuh pekerjaan tetap juga? Karena sekarang banyak banget
cari uang lain, ada Tokopedia, Shopee, ada YouTube, ada Instagram. Karena lagi orang generasi orang tua kita mungkin ya cinta banget sama stability. Jadi kayak mungkin hal-hal yang nggak stabil dan unknown kayak kerjaan yang nggak pernah dia dengar gitu-gitu, mungkin itu hal yang riskan gitu buat mereka. Mereka takut jadinya. Nah sedangkan kuliah kan 4 tahun, bahkan bisa sampai 7 tahun kan. Kalau lu males. Iya itu kan akhirnya ngebuang opportunity cost lu untuk ngejar hal-hal yang emang lu suka gitu, dan yang mungkin akhirnya bisa menghasilkan dan lu suka ngerjainnya. Gitu. Nah terkait ini kan lu kok nggak salah punya contoh juga temen lu ya. Iya, anaknya sahabat bokap gue ada 2 orang, kakaknya cewek, adanya cowok. Itu tuh mereka nggak ada yang kuliah sama sekali gitu. Gue nggak gitu tahu cerita adiknya ya. Maksudnya kenapa mereka nggak kuliah? Emang bokapnya membebaskan? Oh membebaskan, bukan karena ada duit. Tajir, mereka tajir. Iya bokapnya tajir banget ya, tajir. Bukan tajir doang. Iya, cuman mereka memilih untuk enggak gitu enggak, kan. Maksudnya mereka nggak diwajibkan sama bokapnya. Iya, jadi mereka memilih untuk enggak gitu. Anak-anaknya. Bokap memberikan pilihan ya. Iya. Karena bokapnya, gue nggak tahu cerita yang adiknya yang cowok ya, cuman yang gue lebih tahu tuh kakaknya. Kakaknya tuh dari kecil memang suka banget gambar dan hasilnya juga bagus gitu. Jadinya dia bikin mulai gambar anime sama manga gitu kan. Terus diasah terus skillnya gitu, dan alhasil dia itu udah kerja buat company Jepang gitu. Dan hasil gambar itu udah dipakai, dan dia udah punya komik sendiri gitu. Dan itu kan menghasilkan banget. Manga itu kan thriving bisnis banget gitu. Mungkin kan. Mungkin nggak kaya ya, tapi sukses gitu loh. Secara itu cita-cita dia, ya dia udah sukses karena dia udah publish. Dia gitu suka apa yang dia lakuin. Dan dia orang Indonesia. Nah, itu luar biasa banget lah, pencapaian sangat luar biasa yang kalau mungkin dia dulu ngabisin waktu 4 sampai 7 tahun kuliah, dia mungkin nggak akan bisa di titik ini sekarang. Gitu loh. Iya, dan mungkin lebih sukses daripada orang-orang yang kuliah DKV ya. DKV gitu gak sih? Iya, pokoknya atau kayak IKJ gitu ya. Mungkin lebih sukses daripada mereka yang kuliah 4 tahun gitu loh. Benar. Nah, itu kan berarti kan emang ada hal-hal yang bisa kita latih tanpa kuliah ya. Nah, gue juga punya teman, ini setelah dia kuliah, dia satu kampus sama gue dulu, satu fakultas. Cuman dia jurusannya kepustakaan. Kemudian setelah lulus, dia ambil course UX, UI UX, kayak 2 tahun gitulah. Kemudian dia kerja, pindah tuh. Dari apa gue nggak tahu, terus sekarang jadi UX researcher setelah 2 tahun kerja, cuma 2 tahun 3 tahun kerja, gaji udah hampir 20 juta. Dan maksud gue itu udah melebihi orang-orang yang satu. Mungkin itu udah gue nggak tahu, mungkin level manager kali ya gajinya, gue nggak tahu sih. Mungkin nggak manager ya. Ya tergantung range gaji di tempat itu aja sih. Tapi menurut gue udah tinggi banget lah, dan itu bisa dicapai hanya dengan ikut course gitu loh. Yang sebenarnya berarti harusnya nggak perlu S1 juga dong. Mana S1-nya pustakawan lagi. Kan? Belajar apa sih pustakawan? Makanya jadi kan lompatnya jauh banget. Dan harusnya dia nggak perlu buang waktu 4 tahun, dia ambil course, harusnya dia bisa langsung pindah gitu. Tapi nah itu yang gue nggak tahu, antara kalau misalnya dia gak kuliah dulu, apakah dia bisa jadi orang yang sama. Mungkin ada hal-hal yang nggak didapat gitu loh pas kuliah. Lu HR ada nggak? Maksudnya lu tahu nggak apa yang terjadi? Kenapa bisa kayak gitu? Kayak gitu. Sebenarnya hal real yang terjadi di kantor gue sekarang itu ada. Kita nge-hire anak SMK dan nggak cuma satu gitu, ada beberapa gitu. Tapi gue tuh melihat ada beberapa perbedaan sih. Pepper. Apa perbedaannya? Gue takut dia nginjak ini deh. Keyboard. Sama. Apa perbedaannya? Perbedaan mungkin gue ngelihat dari sisi soft skillnya sih. Dia pinter banget emang secara teknikal gitu. Soft skill tuh apa misalnya? Soft skill tuh kayak cara confidence-nya dia, terus leadership-nya dia, terus gimana caranya dia bergaul di kantor gitu. Itu beda gitu dengan anak-anak yang S1 gitu. Tapi secara teknikal dan skill itu gacor banget gitu loh. Dan itu diakuin sama head-head gue juga. Melebihi orang-orang yang kuliah. Iya, orang dia jadi lead gitu sekarang gitu. Walaupun memang ketika hire dia itu kita nggak nge-hire dia yang fresh dari SMK gitu. Dia udah ada pengalaman kerja setelah dia lulus SMK. Expired.
Apa sih? Kan dari fresh. Oh iya. Jadi ya tetap aja sih kita gak bisa nge-hire yang fresh dari SMK gitu loh. Tetap kita ngeliat pengalamannya. Jadi kalau misalnya nggak lulusan S1, dia harus punya pengalaman kerja di kantor lo. Iya. Maksudnya secara nggak formal ya. Iya. Tapi kalau misalnya S1 dia nggak perlu punya pengalaman kerja. Untuk beberapa job title bisa begitu, benar. Ya. Gitu. Tapi ya mungkin bisa ini juga sih, bisa dikondisikan juga gitu. Dia juga masuk ke kita nggak langsung jadi lead gitu kan. Iya, benar. Mungkin di train menjadi lead dulu gitu. Nah itu dia, maksudnya kalau semua perusahaan bisa terbuka itu gitu loh, bahwa sekarang tuh S1 udah nggak selalu relevan, jurusan SMA bisa masuk kerja sebagai fresh grad. Itu menurut gue bakal ngubah semua ini gitu loh. Ini akan mengurangi power yang dimiliki universitas. Oke, soal soft skill gue setuju sih. Mungkin emang ada beberapa fitur di kampus yang nggak didapat di SMK. Kayak misalnya tadi ngasah confidence dan lain-lain. Tapi kan leadership. Tapi kan juga maksudnya kalau misalnya lu hire orang yang lulusan SMK, perusahaan pun bisa nge-train kan. Karena beberapa perusahaan bisa kayak gitu kan. Ada yang dia ngelihat, oh ini bagus nih orang nih, gue masukin dia untuk latih leadershipnya, karena dia nanti bakal jadi manager atau team leader. Itu kan juga bisa dilakukan kan. Jadi kalau perusahaan lebih terbuka, mungkin sebenarnya mereka bisa dapat akses bibit-bibit yang lebih unggul gitu loh. Iya, yang sebenarnya menurut gue orang-orang yang SMK itu memang mereka lebih terspesialisasi di bidangnya. Benar. Gitu, dan mereka mungkin lebih fokus gitu. Dan ya mungkin ada plusnya juga untuk nge-hire anak-anak muda gitu kan. Dan ya jangan jangan pandang sebelah mata lah anak-anak kayak gitu. Bener. Nah, gue nggak tahu sih gimana cara mulainya, tapi menurut gue emang employer tuh mungkin harus ada kayak dari pemerintah atau gue nggak tahu dari siapa, harus mulai naikin awarenessnya gitu, bahwa pemikiran bahwa fresh grad harus S1 itu tuh udah basi. Kita tuh harusnya ngeliatnya lebih dari skill based gitu loh. Maksudnya ini orang ini butuh skill apa nih? Ya udah bikin sebuah alat untuk cari tahu skillnya. Misalnya kayak alat tes IQ gitu kan, itu kan alat tes namanya. Untuk temuin misalnya kayak HR butuhnya apa nih? Skillnya di list, terus cari orangnya mau SMK, S1, S2, asal dia punya skillnya ya hire gitu loh. Iya, plus juga sebenarnya assessment di HR nih ya sekarang itu kan ada 2 ya. Ada satu HR interview di mana dilihat personality lo, dan kedua adalah user interview di mana technical lo di assess gitu kan. Nah di HR interview itu lo maksudnya lo emang tetap face to face ngomong gitu, cuman lo di assess lagi dengan pakai kayak assessment tool untuk ngelihat IQ lo, IQ lo gitu kan. Itu pun nggak perlu kita assess secara manual gitu, nggak ada ilmunya gitu. Itu pakai tool gitu kan. Terus yang kedua, untuk yang user interview itu pakai kayak satu tool juga yang lo bilang tadi untuk nge-assess dia tuh skillnya masuk atau enggak di posisi ini. Jadi itu kuisnya tergantung posisi-posisi tersebut gitu. Nah ketika kalau misalnya si requirement-nya itu nggak harus S1, itu kan sebenarnya lo bisa masukin even anak SMP kalau misalnya masuk ke required itu juga bisa gitu loh. Ilegal lah. Iya, cuma maksud gue logikanya kan gitu gitu loh. Kalau misalnya lo emang udah set a certain standard dengan quiz itu, dengan assessment tool itu, dan dia bisa masuk, ya you got what you need gitu loh harusnya. Ya, jadi mungkin kita harus menyuarakan tuh perubahan dari education based hiring ke skill based hiring gitu loh. Benar. Jadi nggak lagi mikirnya dia harus S1, S2, tapi mikirnya skill set apa yang dibutuhkan. Dan gue nggak ngomongin skill set tuh maksudnya oh dia mau jadi engineer berarti dia harus bisa Python, harus bisa JavaScript. Enggak, tapi menurut gue soft skill pun bisa diukur. Kayak nyokap gue kan asesor, dia juga bisa ngukur kayak gitu loh, kayak leadershipnya, integritasnya. Nggak bisa diukur secara pasti, tapi at least lu punya ballpark numbernya, dan itu bisa jadi base-nya juga. Dan kalau misalnya emang
soft skill setnya kurang tapi skill setnya oke, kayak misalnya leader tadi di IT di kantor lo gue sebut lagi. Aduh. Ya itu tinggal dilatih, tinggal dikasih pelatihan karena dua-duanya penting gitu loh. Menurut nggak tahu sih, gue mungkin lebih penting hard skill sih dibanding soft skill ya. Enggak juga sih sebenarnya. Itu semua goes hand in hand ya kalau di kantor gue. Oke, itu diskusi yang lain lah. Iya. Itu tangent. Cuma maksud gue soft skill itu nggak perlu dipelajari di kuliah. Yes. Soft skill itu bisa lo pelajari dengan ikut course, dikasih training sama kantor. Sekarang banyak yang free. Iya. Asli banyak banget. Even di yang YouTube free. lo cari aja I want to be confident. Banyak tips and trick orang-orang influencer yang ngasih lo tips gitu, lo bisa belajar dari situ. Bener, bullshit lah. Ya oke, mungkin kampus juga ngasih kesempatannya banyak, tapi kan ya itu juga bukan intinya gitu loh. Intinya apa sih? Intinya adalah intinya sukses lah. Intinya apa maksudnya yang mau ngomongin? Ya maksudnya kan kampus intinya kan sebenarnya ngelatih ngasih kita pendidikan sesuai jurusannya gitu loh. Maksudnya soft skill tuh cuman tambahannya aja. Iya, apa sih? Kayak makna atau hikmah yang lo bisa dapat ketika lo belajar 4 tahun itu. Iya, kayak gue, ya kan? kayak gue misalnya secara sejarah gue nggak belajar apa-apa nih karena emang gue goblok. Tapi soft skill gue banyak banget keasah gitu. Iya, benar-benar. Dan itu ngebantu gue juga sih emang dapat kerja. Iya. Ya, jadi oke juga lah. Menurut gue kayak menghadapi dosen yang anjing gitu-gitu juga sama aja kayak Iya, kita bener. menghadapi bos yang anjing gitu loh. Iya, benar. Iya, dan jadi ada kayak simulasi lah kalau iya, kuliah. dan kayak misalnya Tapi SMK kan juga ada guru-guru anjing. tapi Sama lah. Tapi nggak separah dosen sih menurut tahu gue. gua. Tapi kayak untuk kerja kelompok di kuliah itu kan hal SMK juga ada kan. tapi SMA gue itu tuh kayak orang-orangnya itu semuanya hampir semua SMK, setipe. SMK. SMA. Enggak, gue maksudnya kalau SMK mungkin gue nggak tahu, soalnya gue nggak pernah SMK iya kan, mungkin sih, beda gitu. mungkin beda. Karena mereka kan dipersiapin untuk kerja. Iya, Jadi iya, mungkin iya. ada beda pendidikan ya. Iya mungkin sih gitu. Iya. Ya udahlah, gue mau ngasih makan kucing. Kita ini aja kita akhiri dengan apa namanya? Recap ini semua. Pertama kita bahas pro kontranya. Jadi apa pronya kuliah? Kuliah tadi kita ulang-ulang mulu. Gak apa-apa. Ngelatih soft skill. Lewat apa aja? Lewat Organisasi. organisasi. Event. Iya, event. Terus Berhadapan dengan dosen anjing. iya. Terus ini apa namanya? Banyak latihan presentasi di situ. Iya, benar. Ya lu suruh bikin PPT, abis itu berkali-kali, abis itu lu disuruh presentasi di depan umum Kasih gitu-gitu. jawaban, tanya jawab. Iya, itu menurut gua nambah confident lo sih. Iya. Kontranya? Kontranya mahal. Terus lama. Lu 4 tahun. Sampai 7 tahun. Ada yang 7 tahun kalau lu males. Iya. Dokter tapi lebih lama lagi sih. Iya. benar. Tapi ya dokter sih. Terus susah pilih jurusan yang tepat karena lo nggak tahu ketika lo suruh pilih pertama kali. Itu bener lu kayak ditodong tiba-tiba baru lulus SMA, todong lu mau masuk mana? Iya. Wah, itu gila sih. Iya. Jadi kayak itu pilihan yang tidak tepat untuk dikasih ke anak umur 18 tahun Iya, gitu iya, kan. iya. Terus yang pasti nggak menjamin sukses. Benar. Ya, karena Apalagi sekarang ya. Maksudnya? Maksudnya zaman sekarang. Oh iya benar-benar. Maksudnya lu tuh mau sukses tergantung ya, kalau misalnya uang gitu ya udah pasti lebih banyak influencer lah daripada kerja kantoran 9 to 5. Iya. Jadi ya S1 udah gak menjamin sukses lagi. Sekarang lu bisa jadi influencer, bisa jadi YouTuber, lu bisa jadi artis sekarang, bisa jadi mangaka. Kayak temen lu. Sebenarnya tergantung memang ambisi masing-masing sih. Kalau misalnya lu dari kecil juga emang udah, maksudnya lu emang orangnya ulet gitu-gitu ya. Ya lo bisa aja sih walaupun S1 juga sukses. Cuman maksud gua nggak menjamin. Benar. Gitu. Iya. Ya. Oke, abis itu selain pro dan kontra, gue juga mau ingetin untuk stop kasih power berlebihan ke universitas. Coba pelan-pelan kita ubah nih pola pikir kita. Gue nggak tahu gue benar atau enggak ya. Kalian mungkin bisa kasih tahu kalau gue salah. Tapi kalau menurut gue harus ada perbaikan lah, at least lah tentang ini. Karena UKT bisa naik terus tuh menurut gue itu indikasi bahwa peminatnya tetap banyak gitu loh. Iya, intinya ada supply dan demand aja, itu semudah itu. Dan orang yang punya hidden agenda ini melihat peluang di situ kan. Benar. Makanya dinaikin. Nah, udah gitu kalau kalian punya perusahaan, mungkin kalian tadi daripada hire yang
S1 mungkin bisa mulai coba hire SMK, dan kalau emang mereka bagus bisa kasih training, mesti leadership. Udah gitu bisa mulai menggeser tuh dari education based hiring ke skill based hiring. Coba assess skill mereka, kalau skill setnya lapangan pekerjaan yang kalian butuhkan skill setnya apa, cari yang memenuhi gitu loh, nggak mesti yang S1 atau S2. Iya, dan kalau kayak mungkin gue yang kerja di tech company itu sekarang sebenarnya udah mulai, nggak tahu ya ini relevan atau nggak, cuman udah mulai nggak naruh jurusannya lagi sih gitu, karena S1 aja gitu. Dan kadang nggak even in certain position kita nggak naruh S1 minimal S1 gitu. Dan ya lagi-lagi ya itu jangan education based, skill based. Lu lihat pengalamannya, lu lihat orangnya gimana gitu. Dan juga menurut gue yang harus banget S1 tuh cuman pengacara, dokter, psikolog. Mungkin psikolog ya, tapi psikolog tuh wajib S2. Gue nggak tahu lagi sih, tapi cuman itu doang gue pikirin. Coba kalian mungkin bisa kasih tahu apa lagi. Nah, terakhir pesan untuk orang tua, sayang, kasih tahu. Tolong para orang tua, untuk si kecil tolong dipersiapkan supaya tahulah ambisinya dia apa, hobinya apa, sukanya apa, biar lebih mengenal diri sendiri ketika waktu ketika ditodong mau jadi apa, dia udah tahu dan dia nggak merasa terpressure dan decisionnya benar, akhirnya mereka suka apa yang mereka lakuin, menghasilkan. Bener. Dan kalau belum tahu, kasih mereka waktu untuk cari tahu. Betul. Banyak kok hal berfaedah lainnya untuk menunggu waktu yang tepat untuk kuliah gitu. Bisa gap year, terus waktu gap year dia bisa mencari dirinya sendiri, cari jati diri, bisa belajar courses gitu yang harganya pun seberapa persen dari kuliah gitu, dan hasilnya pun yang nanti dia dapat bisa lebih banyak daripada itu karena pilihannya dia tepat. Betul. Gitu. Udah ada lagi? Dah, tutup sayang. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kayak salah tadi gue ngomong assalamualaikum. Bye.